Halo semuanya, bayangkan ini, secanggih apapun sistem perusahaan Anda atau sehebat apapun tim PR yang Anda punya, ya, cepat atau lambat, yang namanya masalah operasional pasti akan terjadi. Itu fakta. Pertanyaannya tuh bukan apakah bisnis Anda akan kena krisis, tapi bagaimana Anda mengelola reputasi saat krisis itu benar-benar meledak. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas materi seputar strategi komunikasi krisis. Kita akan lihat gimana sih cara terbaik buat melindungi masa depan merek Anda pas lagi dihantam badai. Coba deh bayangkan skenario horor ini sebentar. Bayangkan server utama Anda tiba-tiba down total tepat di hari peluncuran produk paling besar tahun ini. Atau, ya, tiba-tiba ada bug parah di layanan Anda yang berdampak ke ribuan pelanggan saat itu juga. Terus, komplain mulai membanjiri media sosial. Jantung pasti langsung berdebar kencang kan? Dalam hitungan detik, bisnis Anda lagi diuji habis-habisan. Nah, ketika bisnis Anda menghadapi kegagalan persis di depan mata publik kayak gini, apa langkah pertama yang Anda ambil? Panik? Berusaha diam-diam menutupi masalahnya? Atau Anda sudah punya strategi yang jelas dan terarah? Momen-momen tegang saat krisis dadakan kayak gini tuh benar-benar jadi penentu hidup atau matinya sebuah merek. Oke, mari kita langsung masuk ke inti bahasanya, menghadapi kesalahan operasional. Realitasnya begini teman-teman, kesalahan operasional itu tantangan yang sama sekali nggak bisa dihindari, dan justru di momen inilah reputasi asli sebuah merek benar-benar diuji. Gampang banget loh buat bilang, oh kami adalah perusahaan yang paling peduli sama pelanggan. Ya, kalau cuacanya lagi cerah. Tapi, reputasi yang sejati itu nggak dibentuk waktu semuanya lagi aman dan lancar kan? Reputasi itu ditempa justru di tengah badai. Kesalahan tuh ibaratnya menyingkap topeng perusahaan. Saat krisis terjadi, disitulah pelanggan bisa melihat siapa Anda sebenarnya. Nah, kondisi tadi membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang super kritis. Profit versus hubungan pelanggan. Pas krisis melanda, Anda dihadapkan pada satu pilihan berat. Di satu sisi, ada yang namanya keuntungan materi semata. Di sisi lain, ada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Materi rujukan kita ini memberikan peringatan yang sangat keras loh. Dikatakan bahwa jangan pernah sesekali mengambil jalan pintas cuma demi nyelamatin angka-angka di laporan keuangan kuartal ini. Menutupi kesalahan itu mungkin bisa menghemat uang Anda hari ini. Tapi percayalah, itu bakal menuntut harga yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Padahal faktanya, pelanggan yang merasa tetap dihargai dan diurus saat krisis terjadi, justru seringkali berubah jadi pendukung merek Anda yang paling setia. Mari kita lanjut dan lihat gimana cara ngebangun hal tersebut, kekuatan, keterbukaan, dan kejujuran. Terus, pertanyaannya gimana cara mengamankan hubungan sama pelanggan di tengah situasi yang lagi kacau balau? Jawabannya ada di fondasi komunikasi. Langkah pertama yang disarankan itu simpel tapi fatal kalau dilewatkan, yaitu terapkan keterbukaan. Langsung kasih tahu pelanggan apa yang sebenarnya lagi terjadi, secepat mungkin. Nggak usah ditunda-tunda. Langkah kedua, praktekkan kejujuran. Kalau Anda memang belum tahu kapan masalahnya bakal beres, ya jujur aja. Mengakui kesalahan secara terbuka itu ibarat melucuti amunisi para pengkritik. Ini bakal langsung mengubah narasi di luar sana. Dari yang tadinya, wah perusahaan ini nggak kompeten, berubah jadi, oke, mereka emang salah, tapi perusahaannya bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke faktor penentu berikutnya, gaya bahasa yang lugas. Oke, ide soal jujur dan terbuka tadi emang bagus banget di atas kertas. Tapi eksekusinya itu loh yang krusial. Pasti kita semua pernah kan baca pernyataan maaf dari sebuah perusahaan yang kata-katanya muter-muter, pakai bahasa dewa, dan malah kedengaran defensif. Nah, jangan sampai ngelakuin itu. Hindari banget deh yang namanya jargon teknis yang bikin pusing. Gunakan gaya bahasa yang lugas aja. Terus yang kedua, tetaplah bersikap profesional. Walaupun di belakang layar tim Anda lagi panik luar biasa. Publik itu nggak mau tahu. Mereka cuma butuh penjelasan yang tenang, langsung pada intinya, dan mereka pengen tahu solusi konkret apa yang lagi Anda kerjakan saat itu juga. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya, edukasi untuk membangun kepercayaan. Anda harus ingat, krisis itu nggak otomatis kelar gitu aja cuma karena Anda udah posting permintaan maaf. Materi kita ini sangat menyoroti pentingnya pendekatan yang konsisten dan edukatif justru setelah badai terburuknya lewat. Ini tuh bukan cuma sekedar perkara benerin sistem yang rusak ya, tapi ini tentang gimana Anda ngebuktiin kredibilitas Anda pelan-pelan ke depannya. Anda harus mau mengedukasi pelanggan soal langkah pencegahan baru apa yang udah diambil. Komunikasi yang konsisten dan edukatif kayak gini tuh jadi bukti nyata. Bukti bahwa nilai-nilai inti perusahaan Anda itu bukan cuma sekedar pajangan slogan di dinding kantor, tapi emang benar-benar dijalankan.
Jadi kalau bisa ditarik benang merahnya, poin paling krusialnya tuh ada di sini. Kutipan ini benar-benar jadi klimaks dari bahasan kita, yaitu membangun kepercayaan sebagai fondasi utama. Semua langkah taktis yang udah kita bedah tadi, mulai dari milih hubungan baik di atas profit instan, berani terbuka, pakai bahasa yang lugas, sampai bersikap konsisten dan edukatif, itu semua ujung-ujungnya bermuara ke satu hal paling mahal di dunia bisnis, kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari pelanggan, merek Anda literally nggak ada harganya. Tapi sebaliknya, dengan kepercayaan yang kuat, merek Anda nggak cuma bakal selamat dari krisis, tapi pasti bisa bangkit dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan obrolan kita ini menyisakan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau misalnya nih, amit-amit, ada krisis besar menghantam perusahaan Anda hari ini juga, detik ini juga, gimana Anda bakal merespons? Apakah Anda secara naluriah cuma bakal mikirin cara ngelindungi dompet dan profit jangka pendek? Atau apakah respons Anda justru bakal jadi ajang pembuktian integritas sejati Anda? Pada akhirnya, pilihan itu ada di tangan Anda sendiri, dan pilihan itulah yang bakal nentuin masa depan merek Anda. Sampai jumpa di bahasan menarik kita yang berikutnya.